Ibu, aku membawamu menemuinya. Makan mendiang ayah Shenting. Tuhan, tidak perlu mencari lagi. Adik perempuan. Sendirian. Kamu mau kemana? Kemari. Ayo bermain dengan kakak. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan memukulmu. Pukul aku. Pukul aku. Kemari. Pukul di sini. Ayo. Kamu mencari mati. Kamu tunggu saja aku. Kalau kamu berani jangan pergi. Baiklah. Zhou Yifei, tuan muda tertua keluarga Zhou. Kakak, orang itu ada di sana. Apa kamu bodoh? Orang macam apa setelah memukul seseorang akan tetap di tempat dan menunggumu? Ya. Kakak, dia ada di sana. Kamu harus membantuku. Beri dia pelajaran yang bagus. Aku beritahu kamu, kakakku ada di sini. Kamu tunggu saja kematianmu. Hanya gadis kecil ini mengalahkan kalian berdua sampai seperti ini. Grandmaster, aku salah. Aku gagal mengelola bawahanku dengan baik. Kenapa kamu? Kenapa kau mencariku hari ini? Ji, mengenai apa yang terjadi terakhir kali, kakak salah. Kakak menawarkanmu bersulang. Aku tidak minum alkohol. Aku memikirkannya dengan cermat. Masalah ini, nenek memang bertindak tidak pantas. Selama kamu minum segelas anggur ini, kita saudari bisa melupakan masa lalu. Dan aku juga akan memberitahumu di mana makam ayah. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Bersulang. Tuan Muda Gus, kamar 808. Aku akan menunggumu. Mengapa Shenxi? Lupakan saja. Karena kita sudah di sini, sebaiknya kita manfaatkan saja. Hari ini aku harus The film memberimu was pelajaran. translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Kamu ingin bermain sesuatu yang seru. Terima kasih. Di mana Shenxi?
Tuan muda Lu, aku baru saja melihatnya masuk Hotel Imperial Court, kamar 808. Ayo pergi. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan? Mabuk dan pusing. Dan kemudian, bertengkar dengannya. Bertengkar. Mengapa kalian berkelahi? Gutia Nyao. Aku tidak menyangka kamu dan Shen Ji bermain begitu intens. Kali ini, Lu Jixing pasti akan mengusirmu jalang ini dari rumah. Dia yang menyergapku. Dan kemudian aku. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan sebelumnya, tapi aku memberitahumu sekarang. Kau sudah menikah secara sah denganku. Apapun yang kau lakukan, kau harus mempertimbangkan reputasi keluarga Lu. Apa maksudnya ini? Bukan apa-apa. Aku datang karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Katakan padaku. Bisakah penyakitku disembuhkan? Ya. Namun, kondisimu ini agak sulit. Lagi pula, aku juga punya syarat tambahan. Beritahu aku. Bisakah kau menemukan makam Shen Ting, Shenting. putra sulung keluarga Shen? Ayahku. The film was translated and narrated by M Media. Baik. Aku setuju. Jadi di mana kau tinggal sekarang? Rumah keluarga Shen. Melihat situasimu sekarang, kau berada di rumah keluarga Shen, tapi kau tidak akan bisa tinggal di sana lebih lama lagi kan? Kalau begitu pindah ke sini besok untuk mengobati penyakitku. Villa keluarga Lu. Mari Nyonya Muda, silakan masuk dengan cepat. Nyonya Muda hati-hati. Tempat ini sangat besar. Tidak sebagus Gunung Baiyun kita. Apakah ini terlihat bagus? Tidak apa-apa. Ayo mari kita mulai bekerja. Aku punya pil di sini. Jika kau mengalami serangan malam ini, meminumnya bisa menekannya sementara. Lalu apa yang harus kulakukan setelah itu? Mengenai pengobatan. Mulai besok. Besok pagi. Berkumpul di sini jam 8. Aku akan mengobati penyakitmu. Tapi kau harus menyediakan makanan dan akomodasi. Aku tidak suka ketumbar. Aku tidak suka daun bawang cincang. Kau sama sekali tidak boleh lupa. Setiap hari jam 5 sore, aku harus menonton TV. Kau tidak boleh memperebutkannya denganku. Di ruangan ini, setiap kamar memiliki TV. Benarkah? Itu luar biasa. Aku akan naik untuk istirahat. Jangsin. Obat Jangsin. Nenek, Shenji itu sebenarnya sudah pindah ke rumah keluarga Lu. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Namun karena lebih dekat dia akan mendapat perhatian lebih dulu. Apakah aku tidak punya harapan lagi? Tuan muda Lu ini. Ketika dia pertama kali datang, orang pertama yang dia lihat adalah kau. Bagaimana bisa berubah menjadi Shenzi? Kau pergi ke keluarga Lu besok. Lihat apa yang ada di dalam labunya. Skema macam apa yang dia rencanakan. Orang yang aku Shanyi incar. Bahkan jika mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka, aku akan tetap merebutnya. Mengerti, Nenek? Yao Air, bagaimanapun juga kau adalah seorang praktisi medis. Pergi periksa Gutian Yao besok. Hubungan antara kedua keluarga kita tidak boleh dibiarkan menjadi terlalu tegang. Nenek, aku sudah ke sana. Gutia Nyao itu
benar-benar hancur. Dia pada dasarnya tidak bisa disembuhkan. Shengxi ini cukup kejam dalam tindakannya. Saya harap dia tidak melibatkan keluarga kita. Jika dia melibatkan kita, saya pasti akan membuatnya membayar. Ya, Aku akan melakukannya sendiri. Apa kau sudah cukup melihat? Jika kau sudah cukup melihat, kalau begitu lanjutkan dengan akupunktur. baiklah. Selesai. Kau boleh pergi sekarang. Ini adalah tepat setelah akupuntur. Kau tidak boleh banyak bergerak. Kalau tidak, kau akan kehilangan kekuatan. Akupuntur. Mungkinkah Lu Jising sakit? Aku mengerti sekarang. Tuan muda Lu, aku juga belajar kedokteran sejak kecil. Nenek memintaku datang untuk melihat apakah ada sesuatu The yang film bisa was kubantu. translated and Tidak. narrated Aku by sedang M. mengobatinya. Media. Orang lain tidak boleh menyentuhnya. Kamu hanya seorang gadis liar dari pedesaan. Siapa yang mengajarimu ilmu medismu? Liu Dabao. Tuan muda Lu, Liu Dabao ini, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia mungkin semacam penduduk desa udik dari pedesaan. Dia mungkin mengobati orang sampai mati. Nona Shen, apa kau meragukanku? Bukan itu maksudku. Jalang Shenji ini, ramuan memikat macam apa yang dia tuangkan ke tenggorokan Lu Jising? Chen Xin antar tamu keluar. Baiklah. Nona Shen. Nyonya tua. Nyonya tua, ini buruk. Keluarga Gu secara besar-besaran menekan kita. Semua industri keluarga Shen kita. Perusahaan menderita kerugian besar. Apa yang terjadi? Saya dengar bahwa itu Nona Shen kita yang menyinggung tuan muda Gu dari keluarga Gu. Dia ingin balas dendam terhadap keluarga Shen kita. Gadis liar ini benar-benar aib bagi keluarga Shen kita. Nenek, Shenji ini benar-benar menjijikkan. Benar, ketika aku pergi ke keluarga Lu hari ini, aku menemukan bahwa Shenji ini juga tahu kedokteran. Bagaimana kalau kita biarkan Shenji pergi mengobatinya, dan jika dia tidak bisa menyembuhkannya, maka kita serahkan dia kepada Tuan Muda Gu. Biarkan dia melayani Tuan Muda Gu, melayaninya seperti sapi atau kuda seumur hidupnya. Pergi, bawa gadis liar itu kembali padaku. Ya, Shenji, kamu memukul dan melukai Tuan Muda Gu. Kepala keluarga Gu berkata, selama kamu bisa menyembuhkan Tuan Muda Gu, mereka akan menunjukkan kemurahan hati dan membebaskanmu. Bukankah kau juga belajar kedokteran kakak? Mengapa kau tidak pergi mengobati Tuan Muda Gu? Ini, kamu yang melukainya. Kenapa? Kamu masih ingin aku pergi membereskan kekacauanmu? Kau benar. Aku akan pergi sekarang untuk mengobati Tuan Muda Gu. The film was translated and narrated by M. Media. Villa keluarga Gu. kau benar-benar berani muncul. Akan kulihat hari ini. Apakah kau masih tangguh? Maafkan aku. Lebih keras. Maafkan aku.
Kau memukulku seperti ini. Mengucapkan beberapa permintaan maaf tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Maka aku akan memaafkanmu. Permintaanmu terlalu berlebihan. Aku tidak bisa melakukannya. Berlebihan. Kau tidak akan menjilatnya kan? Ayo, pukul dia. Maafkan aku. Nenek aku salah. Maafkan aku. Hari itu aku tidak sengaja melukaimu. Hari ini, kau juga mencari orang untuk menggangguku. Kita impas sekarang. Tunggu saja. Grup lo. Halo. Siapa yang kau cari? Aku mencari Lo Shising. Siapa kau baginya? Aku istrinya. Omong kosong. Direktur kami masih lajang. Bagaimana mungkin dia menjadi suami wanita desa sepertimu? Aku di sini untuk mengantarkan obat kepadanya. Tolong cepat biarkan aku menemuinya. Jika dia tidak segera minum obat, tidak akan ada cukup waktu. Kau bahkan tidak bisa membuat alasan yang layak. Direktur kami sangat sehat. Tidak ada yang menarik darimu. Kembalilah dan kembangkan dirimu. Lalu kembali lagi. Dadaku sangat besar. Kau sama sekali tidak boleh berdiri terlalu lama. Kalau tidak, itu akan meningkatkan tekanan pada tulang belakangmu. Kau akan mudah sakit punggung. Apa urusanmu? Keamanan. Cepat singkirkan dia dari sini. Cepat datang dan bantu. Suami. Bisnis apa yang kau jalankan di sini? E-commerce. The Apa film was saja yang terlibat? translated Ini tentang and menggunakan narrated internet by untuk M menjual Media. barang kepada orang lain. Apakah itu menghasilkan uang? Ini sangat menguntungkan. Berhenti bertanya. Minum obatmu. Minumlah. Jika kau tidak membukanya, bagaimana aku bisa meminumnya? Mengapa kau seperti Wang Fugui dari desa kita? Siapa Wang Fugui? Dia adalah pemalas terkenal di desa kita. Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Dia menyuruh istrinya melakukan segalanya. Bisakah kau berhenti menatapku? Aku tidak melihatmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Terserah. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Aku akan merapikan sedikit. Berhenti main-main. Direktur kami tidak suka orang lain duduk di kursinya. Apa yang kau lihat? Orang udik. Dia tidak ada di sini kok. Apa salahnya aku duduk di sini sebentar? Gadis desa yang tidak tahu aturan. Bagaimana direktur kami bisa menyukaimu? Kau menyukai suamiku kan? Itu tidak benar. Jangan datang ke perusahaan lagi lain kali. Setiap pagi.
Aku akan meminum obatnya sendiri di rumah. Dimengerti. Perjamuan keluarga Su malam ini. Apakah Xianxie dan aku harus hadir? Tuan muda, guru sudah memberikan instruksi. Keluarga Su juga. Salah satu clean painting kita. Anda harus pergi. Bagaimana Xianxie bersiap-siap? Saya tidak tahu. Dia masih di ruang ganti. Kau. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Ganti pakaian itu. Mengapa? Aku sangat nyaman berpakaian seperti ini. Kau sekarang adalah menantu perempuan keluarga Lu. Ketika kau keluar, kau mewakili wajah keluarga Lu. Lagi pula acara yang kita hadiri hari ini adalah perjamuan yang sangat penting. Setidaknya, berpakaianlah sepertiku. Mengerti? Aku mengerti. Tidak ada waktu lagi. Aku pergi dulu. Sopir akan datang menjemputmu nanti. Baiklah. Segera sepupuku yang kampungan itu. Susin nona muda dari keluarga So. Shenji akan datang. Adapun kalian semua, nanti di depan Tuan Muda Lu, bantu aku The film was merendahkannya sedikit. translated Tidak and masalah. narrated Nanti, by M. lihat Media. bagaimana kami akan menghadapinya. Semuanya harap tenang. Seorang tamu terhormat belum tiba. Tamu terhormat sudah tiba. Tuan Muda Lu. Halo, halo. Halo. Tuan Muda Lu, silakan. Tuan Muda Lu. Para hadirin sekalian. Desainer terkenal, Nona Jessie, dan grup Su. Upacara penandatanganan akan segera dimulai. Suami. Shenji, apa yang kau kenakan? Benar-benar orang dari pedesaan, berpakaian seperti tomboy. Hak apa yang kau miliki untuk menikahi Tuan Muda Lu? Suamiku menyuruhku berpakaian seperti ini. Kapan aku menyuruhmu berpakaian seperti ini? Bukankah kau bilang, kau ingin aku berpakaian persis sepertimu? Lupakan. Dalam acara sepenting ini, apakah pantas bagimu untuk pergi? Hari ini, kami merasa terhormat untuk mengundang pemain biola terkenal di dunia untuk menampilkan sebuah karya untuk semua orang. Silakan sambut mereka. Kamu tidak berpikir, dia menyapamu kan? Ya, dia menyapaku. Bagaimana mungkin? Kamu hanya orang kampungan. Bagaimana mungkin Ling Xuan ini mengenalmu? Ling Xuan pemain biola. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Aku tidak menyangka akan bertemu seorang teman lama di perjamuan. Yao, teman lama yang disebutkan guru Ling Xuan. Itu pasti kau kan? Ya benar, aku dengar kau pernah mengikuti kelasnya. Selanjutnya, dia akan menampilkan sebuah karya untuk semua orang. Apa yang kamu lakukan? Adik junior, lama tidak bertemu. Kakak senior. Adik junior. Apa yang terjadi di sini?
Luar biasa, sungguh luar biasa. Permisi Nona. Siapa kamu? Namaku Shen Shi. Aku adik junior Ling Xuan. Halo. Wanita berbakat. Kamu sungguh wanita berbakat. Bagaimana itu mungkin? Bukankah dia selalu tinggal di pedesaan? Bagaimana mungkin dia bisa bermain biola? Bagaimana mungkin dia mengenal Ling Xuan? Ada apa? Sangat ramai. Jessie, kamu akhirnya di sini. Kamu membuat kami menunggu lama. Penerbangannya sedikit tertunda. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Jessie desainer terkenal. Mengapa kau datang berpakaian seperti ini? Kakak senior kedua. Izinkan aku memperkenalkannya kepada semua orang. Ini adalah adik perempuanku, Shen Ji. Banyak draft awal untuk desainku. Dia membantuku menyelesaikannya. Dia adalah inspirasi utamaku. Ya, bukankah dia sepupumu dari pedesaan? Ya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang gadis liar dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia juga tahu desain dan bisa bermain biola? Diam. Tamuku. Kamu tidak boleh memfitnahnya sembarangan. Kepala keluarga Su. Tolong percayai aku. Ini Nona Shen, keluarga Su kami tidak menyambutmu. Penjaga. kepala keluarga Su. Lepaskan aku. Wanita ini, berapa banyak lagi yang tidak aku ketahui? Shen Xie, berapa banyak identitas yang kamu miliki? Aku hanya punya satu identitas. Apa? Aku istrimu. Maksudku hal-hal yang tidak aku ketahui. Aku suka berjalan dalam tidur saat tidur. Aku tidak suka makan ketumbar. Saya tidak suka makan bawang. Dan saya juga suka makan hotpot. Berhenti bicara. Nenek. Hari ini di perjamuan. Aku diusir seperti sampah. Shenji ini tidak apa-apa jika dia tidak peduli padaku. Yang dia abaikan adalah reputasi keluarga Shen kita. Itu sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga dia masih anggota keluarga Shen kita. Dia menyeret reputasi keluarga Shen kita ke dalam lumpur. Jangan khawatir. Nenek akan mengurus ini untukmu. Shenji, tidak peduli berapa banyak orang di luar yang membantumu. Tapi di keluarga Shen, kamu bukan apa-apa. Ayahku besok akan kembali berkunjung. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu dan juga membahas prosedur pernikahan. Dia akan datang melamarmu. Melamar dan memberikan hadiah pertunangan. Karena kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Sudah cukup lama. Tetua juga ingin bertemu denganmu. Aku tahu. Tunggu sebentar. Dari siapa kamu belajar biola? Kakak seperguruan senior saya. Kakak seperguruanmu, Ling Xuan. Lalu biolanya, dari siapa dia mempelajarinya? Guruku, Lalu siapa guru ini? Liu Dabao. Kenapa Liu Dabao lagi? Apalagi yang bisa dia lakukan? Aku memberitahumu hal-hal yang guruku tahu. Sangat banyak. Aku juga memelihara seekor anjing kecil di gunung. Namanya Pipi. Dan ia punya banyak teman. Setiap kali aku membawanya pulang, teman-temannya akan mengikutinya. Dan setiap kali aku pergi belajar ilmu medis, ia selalu di sisiku. Tidak peduli bagaimana aku mencoba mengusirnya. Aku tidak bisa mengusirnya. Aku memberitahumu. Nanti, aku juga memelihara seekor kucing kecil di gunung. Namanya Pangpang. Apakah kamu tahu kenapa ia dipanggil Pangpang? Aku akan memberitahumu karena ia sangat gemuk. Dan ia juga sangat lucu. Ayah, Halo Paman Lu. Menantu, aku kembali terburu-buru, dan aku tidak tahu apa yang kau suka. Ini adalah hadiah pertemuanku untukmu. Ada 1 juta di dalamnya. Terima kasih ayah. Xixing, kau menikahi istri yang baik. Ayah pasti lelah. Setelah penerbangan, apakah ayah ingin pergi beristirahat? Hanya menantuku yang tahu cara merawat orang tua ini. Tuan tua, kamarmu yang semula ditempati oleh nyonya muda. Kamarmu yang baru ada di sini. Sihe, aku juga membawa di mobilku. Banyak gadget kecil. Pergi lihatlah. Baiklah, terima kasih ayah. Bukankah kalian berdua tinggal bersama? dia terlalu muda. Itu tidak terlalu pantas. Xixing, kau menikahi gadis muda itu. Kau harus bertanggung jawab padanya. Kau harus menyayanginya. Kalian harus seperti pasangan normal. Mengerti? Aku mengerti. Jensin, hari ini kau akan menginap di kamar Xixing.
Uang yang tidak bisa kuhabiskan. Aku akan menjadi wanita kaya. Terima kasih guru, karena telah mengirimku turun gunung waktu itu. Terima kasih ayah, atas kartu yang ayah berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak di sini untuk mencuri kartuku, kan? Apa yang kamu lakukan? Aku mengantuk, aku mau tidur. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sakit? The film was translated and narrated by M Media. Bukankah kau disuruh pergi ke kamar si untuk tidur? Mengapa kau di sini? Aku diusir. Kau tidak berguna. Sising, kau sudah menikah sekarang. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Ada apa? Sebenarnya, penyakit yang kau derita adalah penyakit keturunan keluarga lu kita. Tuan Shengsu, apakah penyakit keturunan keluarga kita ini benar-benar tidak dapat disembuhkan jika tidak diobati? Umur hidupnya 30 tahun. Jika diobati dengan cepat, ia tidak akan memiliki keturunan. Penyakit keturunan. Bukankah itu berarti itu tidak bisa disembuhkan? Jika kita mengikuti resep rahasia Tuan Shengsu untuk pengobatan, itu bisa disembuhkan. Kau sekarang berusia 28 tahun. Agar aman, kau harus sebelum usia 35 tahun menyelesaikan rencana kesuburan. Dengan cara ini, barulah Shihi bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakitmu. Lalu kenapa kita tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya sekarang? Menurut pernyataan Tuan Shengsu, penyakitmu dapat disembuhkan. Ini disebut pengobatan cepat. Jika begitu, sangat mungkin bahwa kau tidak akan bisa bereproduksi lagi. Kau tahu, 3 generasi keluarga lu hanya punya satu ahli waris pria. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan garis keturunan keluarga lu terputus dimulai darimu. Nyonya tua, seseorang dari keluarga lu baru saja tiba, mengatakan bahwa tuan tua lu ingin mengunjungi kita secara pribadi. Apa kau yakin? Tentu saja, lagi pula, mereka akan segera tiba. Nenek, jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga lu, masa depan keluarga Shen, kita akan tak terbatas. Kabar baik. Ini kabar yang sangat... Membawa Zi ke sini hari ini adalah untuk menyerahkan seserahan dan melamar. Kami semua suka gadis tinggi ini. Seluruh keluarga kami menyukainya. Pasangan muda ini sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Namun seserahan tetap akan diserahkan. Tenzin. The film was translated and narrated by M Media. Ayah kali ini benar-benar murah hati. Masih ada segerobak di luar. Tuan Lu tua, apa Anda yakin barang-barang ini semuanya adalah seserahan untuk Shen Shi? Si udik ini, si kampungan ini, bagaimana dia bisa layak mendapatkan barang-barang bagus ini? Desanku, jika kau punya ketidakpuasan, katakan saja. Di mana Sising bisa menikahi si sebagai menantu adalah berkah bagi keluarga lu kita. Mulai sekarang kedua keluarga kita akan menjadi satu keluarga. Tuan Lu tua, Anda terlalu memuji kami. Gadis Shen Shi ini, dia adalah gadis desa, meskipun dia adalah anak dari keluarga Shen kita. Namun, dia belum menjalani didikan pribadi saya dan tata kamannya agak kasar. Mengapa Anda tidak mengenal Yau kita, atau mungkin sebaliknya? Paman Lu. Ini di sini adalah teh hitam premium. Silakan dinikmati. Yawar kami telah menerima pendidikan tinggi. Saya rasa dia sangat cocok untuk tuan muda Lu. Besan, apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Apakah kau mengatakan aku tidak bisa menilai orang dan memilih menantu yang salah untuk Sising? Tuan Lu tua, mohon tenangkan amarah Anda. Saya tidak melakukan ini untuk Anda dan demi keluarga Lu. Aku melihat bahwa keluarga Senmu tidak terlalu peduli pada Sihe.
Jensen, ambil seserahan itu dan menaruhnya di kamar Jie. Kekayaan yang sangat besar ini tiba-tiba datang. Shenxie dan aku sudah menikah. Ini adalah fakta yang tidak bisa siapapun ubah. Shenxie, berapa banyak penderitaan yang kamu alami di keluarga Shen? Tuan Lu Tua, mohon tenangkan amarah Anda. Bukankah itu hanya ucapan spontan? Bagaimanapun juga semua orang di luar tahu kesehatan Tuan Muda Lu tidak baik. Yawer kami. Bagaimanapun juga dia telah menerima rumah sakit Renai, pemberitahuan magang. Rumah sakit Renai. Itu benar, rumah sakit Renai adalah rumah sakit kelas dunia, level 1. Yawer kami, setelah dia lulus magang, dia akan menjadi dokter resmi dengan gelar ini. Bagi keluarga Lu, manfaatnya sangat besar. Dengan rumah sakit Renai mendukungku, Tuan Tua Lu tidak punya alasan untuk tidak memilihku. Aku tidak peduli dengan rumah sakit Renai, dokter atau bukan. Menantu perempuan keluarga kami hanya mengakui Xie. Dia hanyalah seorang orang udik dari pedesaan. Ada apa dengan gadis desa? Xie juga mengerti pengobatan. Lagi pula, dia merawat Sising dengan sangat baik. Aku lihat kamu masih belum belajar dari kesalahanmu. Kosong. Dari insiden perjamuan terakhir, aku awalnya berpikir bahwa Nona Shen terus-menerus mempersulit Shenxie adalah masalahmu sendiri. Tapi sekarang sepertinya, seluruh keluarga Shen menargetkan Shenxie. Shenxie dan aku sudah menikah. Nyonya tua Shen, apakah kamu menyeratkan hari ini bahwa aku harus menceraikan istriku dan menikah lagi? Lalu bagaimana denganku? Tuan Muda Lu ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Masalah ini, bagaimana kamu berniat menanganinya? Tuan Muda Lu, kita semua keluarga, mengapa membuat keributan seperti ini? Dia istriku sekarang. Mulai sekarang dia adalah anggota keluarga Lu. Xie, bagaimana kamu berencana menangani masalah ini? Sising dan aku akan membelamu. Aku tidak ingin membuat hal-hal terlalu memalukan. Berikan saja aku permintaan maaf yang tulus. Hanya keluarga Shen berani menindas nyonya muda keluarga Luku. Kamu tidak perlu meminta maaf lagi. Tunggu saja sampai perusahaanmu hancur. Ayo pergi. Tunggu. Yao Air, minta maaf padanya. Aku, Minta maaf. Shenji, aku minta maaf. Jika aku tidak datang ke keluarga Shen hari ini, aku tidak akan tahu bahwa keluarga Shenmu membuli Xie seperti ini. Xie, mulai sekarang keluarga Lu kita adalah rumahmu sendiri. Keluarga Shen, kurasa tidak perlu kembali ke sini di masa depan. Xie, nenek minta maaf padamu. Shenji, nenek The sendiri film was sudah secara pribadi translated meminta maaf and kepadamu. narrated Apakah by kamu M puas Media. sekarang? Tidak buruk, namun permintaan maaf ini adalah apa yang seharusnya kamu lakukan. Sudah larut. Ayo pergi. Ayah sangat baik padaku. Apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Cukup, aku akan mengambil ini dan mengubah semuanya menjadi... Jika kamu punya satu anak setiap 2 tahun, pada saat kamu berusia 35, kamu hanya bisa punya 3. Lagi pula, itu juga tergantung pada kemauan Xie. Bagaimana jika dia hanya ingin punya 1? Jiang Xin. Apakah kamu tahu cara punya bayi? Tuan muda, bukankah punya bayi itu tugas wanita? Film was Aku tidak bicara translated tentang punya and bayi yang seperti narrated itu. by M Media. Maksudmu, bagaimana cara punya bayi dengan nyonya muda kan? Menurutku, kamu dan nyonya muda baru saja menikah tanpa dasar emosional. Memiliki anak adalah kristalisasi cinta. Apakah kalian berdua punya itu? Kau seharusnya diam saja. Itu tidak akan berhasil tanpa cinta. Aku tidak percaya. Dengarkan aku. Segala sesuatunya tidak seperti yang kau bayangkan. Aku bukan orang seperti itu. Aku adalah pria terhormat. Aku tidak akan memanfaatkan orang yang sedang rentan. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Xie, cepatlah sarapan. Ayah, kenapa ayah tidak makan? Aku sudah makan, silakan nikmati hidanganmu.
Aku mendengar semuanya tadi malam. Teruslah berjuang. Apa? Aku rasa aku belum tahu. Apa yang kau sukai? Aku suka anak anjing. Aku takut sekali pada anak anjing. Tuan muda, Nyonya muda. Seseorang mencarimu di luar. Mereka bilang itu temanmu, Grandmaster. Ini aku Grandmaster. Kamu di sini. Benar. Aku belum sarapan. Siapa kau? Siapa kamu? Ini tuan mudaku. Ini nyonya mudaku. Yang juga Grandmastermu. Tuan mudaku adalah suami Grandmastermu. Jadi, orang ini adalah Grandmastermu. Grandmaster. Grandmaster, kamu menikah. Bagaimana kamu bisa menikah dengan orang lain? Apa maksudmu orang lain? Kamu diam. Grandmaster, aku sangat patah hati. Aku selalu berpikir Aki adalah Yang Guo. Dan kamu adalah Xiaolongnu. Bagaimana Yen Shiping tiba-tiba muncul entah dari mana? Antar tamu ini keluar. Ayo pergi. Pergi. Grandmaster, Grandmaster aku akan menunggumu di bawah. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau mau kemana? Dia mengajakku keluar. Apakah kamu ingin ikut? Aku sibuk. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Apa yang kalian berdua lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa. Apa? Omong kosong. Jangsin. Jangan bicara lagi. Aku mengerti semuanya. Apa yang kau pahami? Tuan muda, bagaimana kalau Anda mencoba mengejar nyonya muda sekali saja? Tapi bagaimana aku harus mengejarnya? Tuan muda, jangan tanya aku. Aku juga belum pernah mengejar seorang gadis. Mengerti? Lihat. Cara dan langkah-langkah untuk mengejar seorang gadis. Teknik percakapan kencan dengan gadis. 5.000 kata-kata rayuan dan pembuka percakapan. Apa semua ini? Ini semua adalah pengalaman yang dirangkum oleh warganet. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu daring. Taman hiburan. Bagaimana? Bukankah kau sudah di sini sejak kecil? Biarkan aku mengajakmu bermain-main. Baiklah. Ayo pergi. Bagaimana mau bertanding? Tentu. Aku belum pemanasan. Bagaimana itu? Kau punya keahlian. Aku ingin memainkan ini. Itu kekanak-kanakan sekali, aku tidak mau bermain. Ayo kita bermain. Ayo pergi. Lihat. The film was translated Lihatlah and angsa hitam itu. narrated by Bukankah itu M-Media. terlihat sepertimu? Bukankah kudanil itu mirip denganmu? Tidak mirip. Apa kau bersenang-senang hari ini? Ya, aku melakukannya. Ketika anak-anak besar nanti, aku ingin membawanya ke sini juga. Anak-anak. Ya, Dari mana anak-anak ini datang? anak-anak Gunung Bayun. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih padamu.
Berterima kasih padaku untuk apa? Aku mengambil semua hadiah yang kau berikan padaku itu, dan mengubah semuanya menjadi uang tunai. Aku membelikan mereka banyak pakaian indah, makanan, minuman, dan mainan. Aku juga membangun rumah sakit dan sekolah untuk mereka. Ada apa? Aku minta maaf. Mengapa kau meminta maaf? Bukan apa-apa. Ayo katakan padaku mengapa. Bukan apa-apa sungguh. Ayo pergi. Cepat katakan padaku. Mengapa lampunya tidak menyala? Makan malam nanti sangat mewah. Mengapa aku merasa kau bertingkah aneh hari ini? Apa kau tahu kenapa? Aku tidak tahu. Karena hari ini, aku sangat merindukanmu. Tunggu sebentar. Apakah ini untukku? Tentu saja. Terima kasih. Apa kau mau melihat apa yang ada di dalamnya? Ini sangat indah. Apa kau menyukainya? Aku menyukainya. Siye. Sebenarnya aku. Lanjutkan. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta padamu. Awalnya aku berpikir, aku akan tetap kesepian sampai akhir hidupku. Tapi saat aku bertemu denganmu, setiap hari yang kuhabiskan bersamamu, membuatku sangat mendambakan sisa hidupku. Dibandingkan dengan kalung ini, kau adalah hal paling berharga dalam hidupku. Mengapa lampunya tidak menyala? Apakah ada pemadaman listrik? Makan malam nanti disiapkan dengan sangat mewah. Silakan duduk. Ini untukmu. Terima kasih. Apa ini? Buka dan lihatlah. Bisakah aku mengubahnya menjadi uang tunai? Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku juga punya sesuatu untuk memberitahumu. The film Aku was menyiapkan hadiah translated untukmu. and narrated Benarkah? by M Ya. Media. Masuklah kalian semua. Apa maksud semua ini? Bukankah kau ingin punya anak? Lihat, aku menemukan mereka semua. Aku sudah bertanya pada mereka. Mereka semua bersedia mengandung anak untukmu. Sensie. Ada apa? Apakah kau tidak menyukainya? Tidak apa-apa. Aku akan mencarikan beberapa lagi untukmu besok. Kalian semua pergi. Keluar. Sensie, apa kau sangat tidak menyukaiku? Benarkah begitu? Apa kau benar-benar ingin aku punya anak dengan orang lain? Katakan sesuatu. Apa kau pernah menyukaiku? Aku tidak tahu. Baiklah. Karena kau sangat menginginkanku untuk punya anak dengan orang lain. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Mari kita bercerai. Sensie, aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Apa kau pernah benar-benar menyukaiku?
Tuan muda Lu. Tuan muda Lu. Ayo kita kembali. Ayo pergi. Tuan muda Lu, mari kita istirahat di sini saja. Tidak mungkin, ini bukan rumahku. Tidak apa-apa. Aku sudah menyiapkan kamar ini untukmu. Istriku masih menungguku di rumah. Bawa aku masuk. Kakak Yao E. Tuan muda Gu. Ayo kita minum lagi. Ayo pergi. Lu Sising. Lu Sising. Apakah kau baik-baik saja? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau di sini? Tuan muda Lu. Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Apakah kamu lupa? Aku sudah menyiapkan kamar ini untukmu. Keluar. Tuan muda Lu. Pergi sana. Berhenti. Nenek, Kamu tidak pulang semalam suntuk. Apa yang kamu lakukan? aku bersama Tuan muda Lu kemarin. Tuan muda Lu. Apa yang dia lakukan padamu? Apa dia memaksamu? Dia sudah menikah. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Tidak, bukan begitu. Tidak, Nenek. Aku. Lu Sising melakukan kesalahan pada Euro Era. Jika kita bisa menggunakan insiden ini untuk membuat Lu Sising menikahi Xian Yao, itu akan sangat membantu keluarga Shen kita. Ayo pergi, nenek akan membawamu ke keluarga Lu untuk menuntut keadilan. Kau kembali. Obatnya sudah siap. Tunggu sebentar. Duduklah di sana dulu. Aku akan segera membawanya padamu. The film was translated and narrated by M Media. Caraku kemarin. Kau tidak marahkan. Aku tidak marah. Aku dengar di lantai bawah perusahaan. Ada restoran yang sangat enak. Aku akan mengajakmu ke sana lain hari. Itu terdengar bagus. Bukankah kau pernah bilang padaku bahwa selain datang ke sini dan Gunung Bayon, kau belum pernah ke tempat lain. Aku akan mengajakmu berkeliling dunia. Itu terdengar bagus. Namun, itu pasti akan memakan waktu lama kan? Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Saya baru saja menyelesaikan periode sibuk. Saya punya waktu. Itu luar biasa. Kau sangat baik padaku. Itu yang harus saya lakukan. Cepat minum obatnya. Aku merebus obat ini untuk waktu yang lama. Jadi aku kembali lebih dulu. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Apa yang kamu pahami? Guruku dulu menyuruhku turun gunung untuk merasakan dunia fana. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku merasa bahwa semuanya benar-benar baik sekarang. Aku menyukaimu.
Tuan muda, ini gawat. Patria telah membawa anggota keluarga Shen ke sini. Tuan Lu Tua. Hari ini, saya membawa Yor ke rumah Anda untuk menuntut penjelasan. Menuntut penjelasan apa? Maka Anda harus bertanya pada Tuan Muda Lu Anda. Maafkan aku Tuan Muda Lu. Aku baru kembali pagi ini. Aku tidak sengaja memberitahu nenek. Nenek khawatir padaku. Olah karena itu. Sising. Apa yang terjadi? Kemarin dia memaksa Yao'er kami. Dan merusak kehormatan Yao'er kami. Betapa pentingnya kehormatan seorang gadis. Apa Anda tidak tahu? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja Anda harus bertanggung jawab kepada keluarga Shen. Bagaimana kami harus bertanggung jawab? Tentu saja dengan menikahi Yao'er kami. Itu tidak akan berhasil. Sising sudah menikah dengan Sie. Meskipun Sensi menikah dengan keluarga Lu Anda, namun, di mata orang luar, mereka tidak tahu bahwa Tuan Muda Lu telah berbuat salah pada Yao'er kami. Tentu saja dia harus bertanggung jawab padanya. Ceraikan Sensi dan nikahi Yao'er kami. Tidak mungkin. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan tidak mungkin? Itu adalah kesalahanmu. Tuan Besar Lu, Anda harus menyatakan posisi Anda. Baiklah. Saya The setuju film was untuk bercerai. translated and narrated Tapi, by M bahkan Media. jika saya bercerai, tidak mungkin bagi saya untuk bersamamu. Shen Yao. Cerai. Dia benar-benar ingin menceraikanku. Ayah. Aku ingin keluar mencari udara segar. Aku akan pergi menemui adikku. Shenji. Aku sarankan kamu segera menceraikan Lu Jixing. Bagaimana jika tadi malam aku hamil anaknya? Jika nanti kamu bercerai, itu tidak akan begitu bermartabat. Apakah kamu percaya bahwa wanita manapun, selama dia hamil anak Lu Jixing, bisa dengan mudah menikah ke keluarga Lu? Cukup kau. Aku tidak ingin mendengarmu berbicara lagi. Lu Jixing sangat mendominasi tadi malam. Kamu tidak tahu saja betapa dia sangat menginginkan seorang anak. Betapa mendesaknya itu. Kau, Yao'er, ayo pergi. Shenji. Jangan terlalu sombong. Kamu pasti akan mendapatkan perceraian ini. Sising. Masalah di antara kalian berdua. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan baik. Mari kita bercerai. Si, dengarkan saya menjelaskan. Aku kembali ke Gunung Baiyun. Si. 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 Sising. Tuan muda. Tuan Lu Tua. Penyakit Tuan Muda Lu. Aku khawatir aku tidak berdaya untuk membantu. Di seluruh Haichen, apakah benar-benar tidak ada siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit Sising? Mungkin kita bisa mencoba rumah sakit Ranai. Rumah sakit Renai. Tepat sekali. Rumah sakit Renai saja. Sekumpulan dokter amatir. Mana mungkin mereka bisa menyembuhkan Sising? Dokter-dokter lain di rumah sakit Ranai mungkin tidak bisa. Tapi, Dr. Shu bisa mencoba. The film was translated Dr. So. and narrated by M Media. Ada apa sih? Guru.
Cinta terlalu rumit. Aku tidak memahaminya. Aku ingin kembali ke Gunung Bayun. Apakah kamu mengalami kesulitan? Ceritakan padaku. Biarkan guru mendengarnya. Aku akan membantumu menganalisanya. Guru, kau bilang dulu aku ditakdirkan untuk menikah. Aku sudah bertemu dengannya sekarang. Kurasa aku juga sudah jatuh cinta padanya. Tapi yang dia inginkan hanyalah punya anak. Dan bukan hanya dengan satu wanita. Punya anak. Aku bahkan belum merasakan manisnya cinta. Dan aku sudah merasakan pahitnya. Ketika kamu mencintai seseorang dengan dalam, kamu tidak akan mendapatkan terlalu banyak kebahagiaan. Karena kecurigaan dan keraguan. Karena terlalu banyak berpikir. Gunung tinggi dan air mengalir jauh. Jalan fana itu jauh. Kamu sama sekali tidak boleh kehilangan niat awalmu. Niat awal. Tapi apa sebenarnya niat awalku? Guru. Guru, aku belum selesai. Pikirkan tentang pertama kali kamu melihatnya. Pertama kali aku melihatnya. Apakah kamu akan menikah dengannya, atau menikah denganku? Guru. Aku mengerti sekarang. Nona, orang tua itu sudah kabur. Tolong bayar tagihannya. Nona Shen, mari kita bicara. Nona Shen, tuan muda dan aku tumbuh besar bersama di keluarga Lu sejak kecil. Aku sangat mengenalnya. Dia tidak seperti yang Anda lihat. Dia sangat lincah dan menggemaskan saat masih kecil. Di seluruh keluarga Lu, orang yang paling dicintainya adalah Nyonya Lu. Tapi sejak Nyonya Lu meninggal dunia, seluruh kepribadiannya berubah. Dia percaya itu semua salahnya. Sepertinya semakin dia peduli pada seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka memiliki hasil yang baik. Dia peduli padaku. Kalau begitu biarkan aku bicara tentang apa yang kulihat. Sebagai contoh, tuan muda, dia sangat ingin membuat Anda bahagia. Sejak kecil, aku belum pernah melihatnya masuk dapur. Juga, tuan muda berkata bahwa apapun yang ingin Anda lakukan, dia berniat menemani Anda. Tuan muda, bagaimana kalau kita lupakan saja? Tapi dia suka anjing. Bagaimana jika dia ingin memelihara satu nanti? Ada banyak hal yang belum kulihat. Tapi tuan muda selalu bekerja keras, melakukannya untukmu. Sangat kekanak-kanakan. Saya tidak mau bermain. Nyonya muda, aku sudah mengatakan semua yang ingin ku katakan. Apakah Anda ingin kembali? Anda putuskan sendiri. Dr. So, Kepala keluarga Lu, apa yang terjadi? Mengapa situasinya begitu parah? serangannya mendadak. Tidak ada seorang pun di keluarga yang menduganya. Dr. Show, bisakah kamu membangunkannya? Dia hanya punya satu napas tersisa. Apakah ada cara lain? Ada ya, tapi saat aku mengobatinya, tidak ada yang boleh hadir. Ini adalah nyawa putramu. Apakah Anda akan bercanda denganku menggunakan nyawa putramu? Apakah kamu yakin bisa membangunkannya? Jika aku tidak yakin tentang membangunkannya, aku khawatir seluruh Haichen tidak akan ada siapapun yang bisa membangunkannya. Dr. So, kalau begitu aku menyerahkan Sising padamu. Ayo. Kau juga jatuh ke tanganku. Kau bocah, kau sudah jatuh ke tanganku kan? Sini-sini, aku akan mengobatimu. Ini sakit. Coba saja. Lihat saja, aku akan menusukmu sampai mati. Mengapa harus kamu?
Kenapa bukan aku? Serius. Apa sebenarnya yang dilihat kakak guruku darimu? Sini, sini, sini. Aku akan mengobatimu. Telan ini. Obat ini sangat manjur. Apa ini? Jangan dimuntahkan. Makan saja dan beres. Ini adalah obat yang rumah sakit Ranai kami, putra mahkota kembangkan sendiri. 1 pil belum lagi menjualnya. Bernilai sejumlah besar uang. Setengah kekayaan juga tidak apa-apa. Ingat untuk membayarku. Setelah kau memakan ini, kau seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Namun apa? The film was translated and narrated Jika ada by efek M samping, Media. saya akan membuatmu membayarnya mahal. Tuan Muda Lu itu cukup membual. Apakah begini caramu memperlakukan penyelamat hidupmu? Cepat bicara. Mungkin. Kau telah kehilangan kesuburanmu. Kamu. Kau hampir kehilangan nyawamu. Dan kau masih peduli dengan hal kecil ini. Saya beri kamu 1 menit. Segera pulihkan tubuh saya. Kembali ke kondisi sehat. Jika saya tidak bisa sehat, kamu tidak akan lolos begitu saja. Tuan Muda Lu, kau mempersulitku. Kamu. Bajingan. Siyi. Kakak guru, kenapa kau di sini? Bagaimana keadaannya? Dia sudah diselamatkan. Tapi mengenai kesuburannya, aku khawatir itu tidak menjanjikan. Tidak, aku hanya datang berkunjung. Dan sekarang dia tidak bisa punya anak. Bagaimana dengan meneruskan garis keluarga nanti? Sising, anak baik. Kamu benar-benar tidak bisa bereproduksi. Dia sudah diselamatkan. Siapa yang akan membayar biaya pengobatan? Sihi, apakah yang dia katakan benar? Hei, biaya pengobatan. Kau masih mau biaya pengobatan? Dia bahkan tidak bisa punya anak. Kamu yang tidak bisa bereproduksi. Maafkan aku Tuan Muda. Sekarang. Kebiri orang ini secara kimiawi untuk saya. Lu Shixing, kau terlalu kejam. Kakak guru, lihat. Lihatlah orang macam apa yang kau nikahi. Kalau tidak selagi dia belum pulih, mari kita kabur bersama. Penjaga. Hei, Lu Shixing, kau serius tentang ini? Ayah, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Dr. So, terima kasih telah menyelamatkan keluarga lu kami. Itu adalah tugasku. Biaya medismu, aku akan mentransfernya ke rekeningmu. Bagus, bagus, bagus. Kamu boleh pergi sekarang. Tenzin, antar tamu keluar. Aku juga lelah. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Ayah, Siyi. Kapan kamu juga belajar berbohong? saya tidak mengatakan apa-apa barusan. Hal-hal yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya pasti akan mengklarifikasi masalah itu. Dan memberimu penjelasan. Tunggu sampai kamu menanganinya. Baru kita bicara. Kakak guru, aku akan mengantarmu jalan-jalan hari ini. The film was translated and narrated by Kamu M pasti sudah Media. dibajakan. Itu si bocah anak dari keluarga Shu lagi. Sebaiknya kau. Saya tahu, Ayah. Bagaimana kemajuan penyelidikan? Tuan Muda, rekaman pengawasan dari malam itu sudah dihancurkan. Orang-orang kami saat ini sedang berusaha mencari cara untuk memulihkan rekaman itu. Cepatlah. Dimengerti? Juga pergi dan periksa lagi. Apakah Shen Yao memiliki hubungan dengan keluarga Gu? Keluarga gue. Dimengerti? Aku akan pergi dan menanganinya segera. Tenang saja. Aku sudah menghapus rekaman pengawasan sampai bersih. Aku jamin Lo Shixing tidak akan menemukan apapun. Terima kasih Tuan Muda Gu. Aku membantumu dengan bantuan sebesar ini. Tidak salah. Kalau aku ingin kau menemaniku semalam kali. Gutianyao jangan memancing masalah. Sedangkan aku hanya mengumpulkan beberapa kompensasi. Namun, masalah kau bersekongkol melawan Lo Shixing mungkin tidak sesederhana itu. Ketika saat itu tiba, aku khawatir bukan hanya kau. Seluruh keluarga Shen akan terlibat karena kau. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana. Kau hanya perlu menghabiskan 1 malam denganku. Tidak mungkin. Maka aku mungkin harus memberitahu Lu Shixing. Tuan Muda Gu. Aku hanya bercanda denganmu tadi. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Lu, sulit sekali mencari taksi di sini. Apakah kamu keberatan mengantarku?
Tuan Muda Lu. Apakah kamu pantas? Mengapa Shen Yao ada di sini? Apakah kamu sudah lupa The malam film itu? was translated and Saya hanya narrated by mengatakan M itu Media. karena saya ingat. Itulah mengapa saya mengatakan itu. Dia tidak boleh tahu tentang malam itu. Mengapa kamu di sini? Aku hanya ingin mengenang masa-masa indah bersama Ni. Malam itu, kakak saya memberitahu saya. Kamu sangat mendominasi malam itu. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Apa sebenarnya yang saya lakukan? Aku seorang gadis. Bagaimana mungkin aku membicarakan itu? Bagaimanapun intinya adalah kamu sangat mendominasi. Bagaimana saya mendominasi dalam mimpimu? Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Jika kamu ingin bermain game, permainan baru saja dimulai. Benar, ada kompetisi ilmu pengobatan tradisional Tiongkok di kota ini. Saya ingin berpartisipasi di dalamnya. Bagus sekali. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu. Saya hanya datang untuk memberitahumu. Lalu dengan tingkat keahlianmu, jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini, bukankah itu seperti seorang mahasiswa mengalahkan anak-anak TK secara telak? Bagaimana mungkin saya? Apa? Sudah dapat? Ya. Sekarang, mari kita lihat alasan apa yang dimiliki keluarga Lu untuk tidak membiarkanmu menikah dengan keluarga mereka. Bagaimana rasanya mencintai seseorang? Mencintai seseorang adalah ingin menerkam mereka. Menerkam? Apa yang kamu bicarakan? Menerkam? Bagaimana cara menerkam seseorang? Bagaimana kalau kita mencobanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada The apa-apa. film was translated and Saya lelah narrated setelah by bekerja M Media. sepanjang hari. Netizen bilang, mencintai seseorang berarti ingin menerkam mereka. Saya hanya ingin melihat apakah kamu mencintai saya atau tidak. Menerkam seseorang, mungkin berarti kamu ingin tidur dengannya. Tapi jika itu cinta, kamu harus menerkamnya seumur hidup dan bertanggung jawab padanya. Bagaimana kamu tahu itu? Saya melihatnya secara online. Hasil kompetisi akan diumumkan hari ini. Apakah kamu gugup? Masalah kecil, tidak gugup. Saya dengar. Tuan Xiangsu juga datang hari ini. Ada apa? Mungkin kita harus pergi saja. Saya pasti akan memenangkan juara pertama. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta mereka mengirimkan hadiahnya. Sihe. Ini adalah. Guru, Jadi ini adalah Liu Dabao yang sering kamu bicarakan. ya, Sihe. Kami sedang menunggu upacara penghargaan di sini. Kau mau kemana? Istri saya berkata. Dia bilang kali ini juara pasti miliknya. Orang takut terkenal babi takut gemuk. Segera pemenang tempat pertama akan dikirim pulang kak. Bukankah dia sudah cukup terkenal? Tuan aku. Anak laki-laki dari keluarga Lu ini sudah dewasa. Sungguh pemuda yang tampan dan berbakat. Tuan yang terhormat, kamu kenal saya. Aku mengenalmu. Kamu adalah. Sengsu. Sihe. Apakah kau sudah cukup bersenang-senang di dunia fana? Bukankah sudah waktunya untuk kembali? Tuan Shengsu. Sama sekali tidak. Di mana Sihe? Dia sudah menikah dengan keluarga Lu kami. Hidup dia adalah anggota keluarga Lu. Mati dia adalah The hantu film keluarga was Lu. translated Apakah kau and mencoba bersaing narrated denganku by untuk M Sihe? Media. Aku tidak akan berani. Hanya saja, keluarga Lu kami terlalu menyukai Sihe. Anda yang terhormat, sebaiknya menahan rasa sakit dan melepaskannya. Sejauh yang aku tahu, Sihe, selama di keluarga Lumu, tidak hidup bahagia. Bukankah begitu, Sihe? Bukan guru. Tidak. Lalu bagaimana dengan Shen Yao? Aku, Keesokan harinya, nenek.
Baru-baru ini Shenji itu benar-benar menikmati popularitas yang tak terbatas. Meskipun dia seperti ini, dia belum memikirkan untuk membantu keluarga Shen kita. Shengxi ini, dan Musising. Yawar kami sedang mengandung anaknya. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Aku akan membawamu ke keluarga Lu sekarang juga. Villa keluarga Lu. Tuan Muda Lu, Yawar kami sedang mengandung anakmu. Apakah kamu akan mengakuinya atau tidak? Itu tidak mungkin. Apakah kamu menyeratkan aku akan berbohong padamu? Ini? Nona Shen, kalau begitu saya ucapkan selamat kepadamu atas pernikahan karena kehamilan dan berhasil menikah ke keluarga kaya. Tuan Muda Lu. Sekarang, kamu akhirnya bisa memutuskan pertunangan dengan Shenji Ikan. Pernikahanmu ke keluarga kaya, apa hubungannya dengan saya dan istri saya? Tuan Muda Lu, apa maksudmu dengan itu? Yawar sedang mengandung anakmu. Apakah kamu akan mengakuinya atau tidak? Atau mungkin, kamu hanya tidak ingin menikahi Yawar kami? Apakah kamu percaya bahwa besok aku akan membongkar masalah ini? Aku akan membongkarnya padamu, membiarkan semua orang di Haijen tahu jasa yang telah diberikan Tuan. Tanya lagi. Tunjukkan pada mereka. Baik Tuan Muda. Apa maksudmu? Kau akan tahu sebentar lagi. Ini adalah rekaman pengawas dari hotel malam itu. Malam itu Nona Shen membawa tuan muda saya masuk ke kamar lalu pergi. 1 jam kemudian, nyonya saya tiba di hotel. Baru pergi saat fajar. Lalu Nona Shen kembali ke kamarnya. Dalam waktu kurang dari 3 menit dia dengan cemas lari keluar kamar. Apa kau ingin aku terus berbicara? Ini benar. Nenek. Nenek, aku minta maaf. Aku salah. Kamu semakin tidak terkendali. Kamu bahkan memasukkan kehamilan untuk menipuku. Nenek. Aku benar-benar hamil. Lalu bajingan di perutmu itu, anak siapa sebenarnya? Nyonya tua. Masalah yang menyangkut keluarga Shenmu. Sebaiknya kau pulang dan diskusikan. The film was translated Pergi. and narrated Tunggu. by M Media. Nona Shen, kau sedang hamil. Jika kau tidak segera melamar tuan mudaku, jika kehamilanmu mulai terlihat mengenai reputasi keluarga Shenmu, itu tidak akan baik. Wajah keluarga Shen telah sepenuhnya dihancurkan olehmu. Cepat ikut aku. Nenek. Bagus sekali Tuan Muda. Masalah ini akhirnya terselesaikan. Kunci mobil. Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan? Untuk menjemput Nyonya muda. Guru, saya menang lagi. Aku tidak bermain lagi. Membosankan. Apakah ada yang salah denganmu? Apa yang terjadi hari itu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Lagi pula tidak terjadi apa-apa antara dia dan aku. Apa yang perlu dikatakan tentang itu? Tapi masalah itu sangat penting bagiku. Siyi. Ini pertama kalinya aku menjalin hubungan. Ini juga pertama kalinya aku seperti ini, bersama seseorang. Saat aku melihatmu dengan orang lain, saat kita bersama, aku cemburu. Saat kau tidak di sisiku, aku merindukanmu. Aku ingin memelukmu saat tidur selamanya. Aku ingin bertanggung jawab atas dirimu seumur hidupku. Kata-kata ini. Kamu juga mempelajarinya secara daring. Aku bersungguh-sungguh. Baiklah. Kalau begitu, apakah kau bersedia untuk kembali bersamaku? Keluarga Gu datang untuk memutuskan pertunangan. Besok, seluruh Haijing akan mengetahui masalah ini. Ini semua adalah kejahatan yang telah kamu perbuat. Keluarga Shen kami hancur. Nenek. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu datang ke sini hanya untuk melihat keluarga Shen jatuh ya? Keluarga Shen mencapai keadaan ini hari ini. Sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Ketika saya kembali ke keluarga Shen, yang saya minta hanyalah untuk memenuhi keinginan lama ibu saya, untuk menguburkan dia dan ayah bersama. Ting Era. Anakku. Ibu minta maaf padamu.
Sekarang kamu tahu penyesalan. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat? Keluarkan segel klan. Saya ingin menguburkan mereka kembali di makam keluarga Shen, supaya mereka tak lagi menjadi roh yang terlantar. The Semuanya film was sudah diurus. translated and Besok, narrated by kembalilah M Media. bersamaku. Guru, Tuan Tua, perasaanku pada Shen Xi tulus. Aku mohon restuilah kami. Aku rela menjadikan seluruh keluarga Lu sebagai mas kawin untuk secara resmi melamar Shen Xi. Jika aku menghargai keluarga Lu sudah menjadi milikku sejak dulu. Guru, Si, apa yang kau lakukan? Guru. Kali ini, saya khawatir saya benar-benar tidak bisa pergi. Cepat bantu dia berdiri. Xi Yi,